Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat rekan-rekan NHRI semua. Kembali lagi kita dalam acara podcast di mana kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai. Dan kebetulan hari ini saya tidak sendiri nih untuk ditemani eh, dengan rekan saya Bapak Una. Lalu ada kita kedatangan tamu spesial yaitu dari tim Fibernet. Nah, nanti kalau misalkan rekan-rekan NHRI ada yang mau ditanyakan atau ada yang info kurang detail, mungkin nanti bisa langsung ke admin atau nanti ke dari tim Fibernet. Baik, kita mulai saja untuk pembahasannya. Kita ngobrol santai aja ya, Pak ya. Ya, siap. Kita ngobrol santai mengenai tentang apa itu Fibernet gitu Oke. ya. Silakan mungkin Bapak Ya. atau Ibu yang mulai. Pertama, terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan terima kasih juga atas kami dari PT Fiber Network Indonesia telah di-invite nih untuk datang ke podcast untuk bisa memberikan apa sih tentang Fibernet itu gitu. Jadi Fibernet itu adalah perusahaan ISP Pak atas nama PT Fiber Network Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi IT khususnya untuk layanan internet dan dengan pengalaman yang telah teruji dan didukung oleh tenaga profesional. Dan kita juga infrastruktur di daerah Kerawang juga sudah masif gitu kan. Kemudian kita juga punya ada dua media. Jadi layanan internet dedicated itu kita punya dua media. Pertama dengan menggunakan fiber optik, lalu juga ada wireless atau radio wireless seperti itu. Dan kami juga sudah memiliki lisensi Internet Service Provider atau lisensi ISP dengan sebagai penyelenggara jaringan tetap tertutup JARTUB dari Kemeninfo dan juga sudah memiliki ISO 9001 dan 2701 seperti itu. Jadi intinya kita adalah penyedia jasa layanan internet khususnya untuk korporasi Pak seperti itu. Oke, baik. Untuk rekan-rekan NHRI kan mungkin ada yang menanyakan nih Pak. Kan taunya tuh kalau internet tuh lemot atau Hmm. cepat nih. Nah, Ya, gitu ya, kan. ya. Gitu rata-rata bilangnya internetnya lemot, internetnya di saya bagus gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak? Oke. Nah, kalau untuk internet ada indikasi ternyata dia cepat atau lemot tergantung pemakaian Pak di user atau di suatu perusahaan tersebut. Pertama yang paling di notice adalah penggunaan bandwidth. Berapa Bandwidth bandwidth yang ya. dipakai ya. Oh, ya. Dan kemudian apakah bandwidth itu termanage dengan baik? Artinya eh, penggunaan layanan internetnya terbagi sesuai dengan device masing-masing. Karena kalau memang bandwidth-nya tidak terbagi, biasanya kata orang itu yang connect dan pakai duluan dia yang Oh, menggunakan bandwidth lebih iya, cepat iya, gitu. iya Jadi benar. nah di kita ada namanya bandwidth management Pak. Jadi semua orang atau user bisa menggunakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Oh, gitu. gitu. Jadi untuk nanti dari Fibernet kalau misalkan nanti ada yang menanyakan tentang bandwidth seperti itu Mm. ya, itu mungkin nanti ada tadi pembatasan ya mungkin Betul, ya, ada pembatasan ada bandwidth manage management bandwidth gitu. management Betul. gitu. Jadi maksudnya misalnya ada 10 device gitu ya. Ya. Karena misalnya device A itu membutuhkan bandwidth cukup besar, Hmm. maka dia akan disetting lebih besar Besar, daripada betul, yang betul. Ada mungkin satu bagian yang butuh ke internetnya kecil itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang membedakan dengan internet yang lain dengan kita adalah itu dia kita bisa memanage Hmm. bandwidth sesuai dengan kebutuhannya si divisi tersebut atau si user tersebut, Oh, Pak. jadi tadi ya namanya tuh bandwidth management Betul, di bandwidth management. Fibernet bisa seperti Betul itu ya. bisa. Oke. Lalu untuk ini Pak, selain internet gitu Pak, mungkin dari Fibernet ini kan saya lihat tuh banyak sekali ya, mungkin ada beberapa produk layanan lainnya mungkin Bapak bisa jelasin karena yang saya lihat tadi, oh Fibernet itu bukan hanya tentang internet gitu Pak. Oke, siap. Baik kalau gitu, Pak. Jadi layanan yang ada di Fibernet itu banyak, Pak. Karena sekarang kan kita kalau untuk jual internet saja kan banyak jasa-jasa yang lainnya. Jadi kita memberikan solusi kepada si calon customer. Jadi layanan yang ada di Fibernet itu yang utama adalah internet dedicated dengan media wireless atau fiber optik.
kedua ada namanya itu ada managed service. Jadi misalnya Hmm. Bapak ada kebutuhan untuk co-location, kemudian untuk CCTV, access point, server, kemudian sampai dengan cabling di suatu perusahaan itu kita bisa kerjakan, Pak. Jadi kita memberikan managed service kepada suatu perusahaan. Lalu kemudian kita punya data center sendiri ada di Cyber 1 itu di lantai 9. Jadi Bapak bisa menyewa data center kami di sana. Oh, bisa Itu. sewa server ya, Pak? Betul. Sewa server. Bapak jadian jasa cloud gitu. Iya, benar Pak. Jasa juga betul. Jadi dan yang terbaru adalah namanya ada Vios. Jadi kita meng-create suatu aplikasi. Jadi kalau Bapak ini teman-teman SR butuh aplikasi tentang namanya absensi, kemudian ya berbentuk aplikasi SR, tinggal info aja ke kita. Jadi nanti kita bisa bikinkan atau kerjasama dengan partner, kita demonstrasikan dan itu diberikan secara free. Gitu. Bapak sampaikan untuk layanan network itu ada dua Pak ya. Satu jaringan fiber, kedua wireless. Betul. Nah, ini menarik Pak. Jaringan wireless ini jangkauannya berapa kilo Pak dari titik poin yang bisa Bapak share ke Pak? Oke. Kalau untuk maksimal itu di 10 kilo Pak, standarnya 10 kilo itu menggunakan garis lurus dari udara Pak, gitu. Jadi antara poin 1 ke poin 1 itu maksimal memang 10 kilo. Stabil nggak Pak jaringannya Pak 10 kilo ini? Kalau dibilang stabil ini namanya wireless Pak ya, gitu kan. Wireless kan banyak kondimen yang menghalanginya karena yang menjadi gangguan utamanya adalah cuaca Pak, karena kan dia berada di frekuensi atas seperti itu. Tapi selama ini cukup baik Pak. Cukup baik, betul. Nah, untuk pelanggan ini kan Bapak di kantornya di mana nih Pak? Kalau kantornya kita ada di Galumas Pak. Galumas ya. Iya betul, kita ada di Galumas. Bapak ini apa nih? Individu, konsumen perorangan atau lagi banyak perusahaan? Ya. Biasanya yang menggunakan layanan internet dedicated itu adalah pertama adalah perusahaan Pak, korporasi. Kedua kita ada namanya hospitality, baik itu rumah sakit maupun hotel. Terus kemudian selanjutnya ada namanya education Pak. Education itu yang berbentuk dengan pendidikan, SD, SMA, kemudian SMK sampai perguruan tinggi. Lalu ada manufacturing. Manufacturing itu adalah perusahaan yang di dalam kawasan. Gitu. Nah, kalau pelanggannya lebih banyak perusahaan, biasanya customer support-nya nih pasti harus bagus nih Pak. Ini gimana Pak customer support? Oke. Nah, untuk teman-teman yang ada di Karawang, pertama kita punya kantor perwakilan yang sudah ada di Karawang, Pak. Kantor perwakilan itu meliputi isinya itu ada sales, kemudian ada tim teknis kita dengan 2 tim. Artinya dengan ada tim teknis kita di daerah Karawang itu bisa menjangkau lebih cepat nih kalau teman-teman ada kendala di lapangan seperti itu. Dan yang lebih baik, yang lebih ditonjolkan oleh kita adalah kita ada namanya service excellent, Pak. Jadi kita memberikan layanan after service-nya kepada customer dengan semua bentuk apabila ada kendala itu kita cut dan kita pindahkan ke WhatsApp. Jadi customer bisa kalau ada keluhan bisa langsung ke WhatsApp. Jadi Bapak nggak perlu telepon, nggak perlu email, nggak perlu nunggu tiket. Jadi semua percakapan apabila ada komplain itu bisa melalui WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu nanti ada salesnya Mbak Ega, kemudian ada saya sebagai atasannya, ada atasan saya lagi, jadi bisa memonitoring semua apabila ada kendala Pak. Jadi dengan WhatsApp lebih cepat Pak ya? Betul. Pas respon ya. Iya. Tiket dulu. Ya. Harus dibaca. Betul. Betul. Jadi bisa lebih cepat. Betul, karena kan pemakaian internet corporate itu kan atau internet dedicated itu kan harganya lumayan nih Pak. Ya kalau kita tidak memberikan service yang lebih baik ya. Apalagi Bapak kan customer-nya perusahaan ya. Betul, betul. Hitungannya detik menit Pak. Iyalah, pasti. Problem Pak ya. Iya. Jadi ini istilahnya Fibernet one stop IT service lah. Betul. Bisa menjadi solusi ya Betul. untuk permasalahan jaringan di perusahaan. Nah, ini kalau misalkan nih ada yang nanya nih, gimana nih kita kalau tertarik itu ada promo khusus nggak sih gitu kan? Mungkin nanti rekan-rekan NHRI kan nanya nih. Oke. Kalau promo khusus sebenarnya ada Pak. Jadi kita itu ada beberapa opsi yang kita bisa tawarkan ke teman-teman NHRI. Pertama biasanya kan yang selalu dikeluhkan oleh misalnya ada keluhan di perusahaan tersebut, biasanya yang dipilih kalau
orang IT atau orang purchasing adalah harganya nggak boleh naik nih Pak gitu kan, bisa nggak mengikuti harga yang sama? Kita bisa Pak, misalnya ada harga sama kemudian minta bandwidth dinaikin, itu kita bisa Pak gitu, atau bandwidth sama kemudian harga lebih rendah, itu kita bisa Oh, jadi gitu. bisa nanti tergantung kebutuhan gitu Iya, ya, menyesuaikan. menyesuaikan Nah, gitu ya. cuman paling kalau saya bisa kasih promo ke teman-teman NHRI adalah ada cashbacknya nih Pak, buat teman-teman Hmm. apabila ada permintaan dari perusahaan tersebut, dia bisa mendapatkan cashback. Cuman untuk presentasi cashbacknya berapa, nanti tinggal hubungin Mbak Ega aja nih, gitu. Cashbacknya bisa berapa ya? Tuh, jadi ada cashback nih Ya, kalau ada misalkan cashback khusus nih yang ada cashback diberikan khusus. Jadi buat tadi teman-teman. hubungi Mbak Baik Ega nggak? ya. Betul. Ya. Sebagai PSI Jadi kalau NHRI-nya. misalnya ada kebutuhan terkait apapun di bidang IT, telepon aja dulu ya, Telepon dulu, komunikasi baik. dulu, Betul. komunikasi, Betul. harga bisa dibicarakan Betul. dengan memberikan kualitas yang lebih kompetitif lagi. Betul. Ya. Apalagi di zaman sekarang Pak, internet tuh kan paling diutamakan ya. Ya, Karena betul, Pak. sampai sekarang tuh semua perusahaan basicnya semua internet gitu ya. Ya, Mau yang dedicated, mau yang eh, umum gitu ya. ya, Kalau misalkan kita ada jaringan yang tersendat kan pekerjaan semua terhenti ya. betul. Sama, saya juga pernah punya pengalaman seperti itu Pak. Kita menghubungi susah nih Pak. Apa Ya, harus create tiket dulu Pak, ya, gitu kan. Create tiket tadi seperti yang dijelaskan kan ada solusi ya, ada WA ada group solusinya. ya, Ada gitu. WhatsApp grupnya gitu. Jadi Ada teman-teman misal apabila kendala untuk layanan internetnya, kan kita juga tidak tahu nih Pak kendalanya sebelah mana. Cuman kita bisa mengatasi untuk percepatan, untuk memotong untuk telepon, kemudian telepon kalau nyambung, gitu. Untuk email, email kalau dibalasnya kapan. Kemudian kita juga ada namanya SLA Pak, Service Level Agreement, yang dimana SLA kita tinggi Pak, 99,5%. Artinya kalau ada kendala dalam 1 bulan itu kita hanya boleh mati 6 jam. 1 bulan Mbak. Gitu. Maksimal ya. Maksimal 1 bulan maksimal. 6 jam gitu. Dan kemudian apabila nanti SLA itu tidak terpenuhi, ada namanya restitusi yang kita berikan ke customer. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk pelanggan korporasi ya, yang di Karawang, itu di kawasan industri mana aja nih Pak yang sudah pelanggan? Ya. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman NRI ada di kawasan Kim dan Sudah Cipta bisa ngubungin kita nih Pak, karena jaringan kita sudah ada di sana. Dan apabila ada di luar kawasan itu kita sangat happy sekali Mbak. Jadi kalau untuk kawasan kan masuknya agak susah, kemudian ada dan sebagainya. Kalau di luar kawasan kita lebih mudah Pak, karena jaringan kita khusus untuk di Kerawang itu banyak yang di luar kawasan. Berarti banyak ya untuk di Kerawang sendiri tuh Ya, kawasan tadi apa? Surya Cipta ya? Sudah Cipta Surya dan Kim Kim Pak, ya, kawasan itu Kim. udah tercover. Jadi Sudah jangan tercover. khawatir kalau misalkan yang ada di kawasan, jangan takut nggak masuk nih Fibernet Ya, di kawasan itu enggak. Buktinya di Surya Cipta dan Kim itu sudah tercover betul. seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Dan untuk mungkin pesan sendiri nih untuk rekan-rekan NHRI kenapa eh, harus Fibernet sekarang nih gitu loh. Mungkin ada apa namanya tuh eh, khusus gitu atau apa gitu. Silakan. Gitu. Jadi sebenarnya dari pesan dari kita adalah ya yang pasti pertama kita memberikan solusi nih kepada teman-teman NHRI, solusi teknologi apa yang bisa kita berikan ke teman-teman. Kemudian juga kita juga bisa memberikan biaya dan harga yang lebih terjangkau lah untuk yang untuk kita tawarkan seperti itu. Jadi sebenarnya apapun itu bentuknya, jangan takut nih Pak, tinggal komunikasi aja, tinggal ngobrol aja ke kita nih, Bapak perlunya apa, kemudian ada pembandingnya, kita bisa kasih harga lebih murah dan lain sebagainya sih seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman NHRI ini mengundang Bapak ke perusahaan, bersedia Pak? Bersedia Pak. Wah, Nanti Mbak bersedia ya. Ega nih yang akan Nah, nanti turun. Mbak Ega nanti yang Iya. kalau ada rekan yang mau info detailnya atau mungkin nanti ada yang mau dikunjungi ya Itu di hari perusahaannya. kerja Pak ya? Dia ada kerja Pak. Kalau hari Kerja apa ya? hari biasa gimana Pak? Itu ya. Jadi Ya, tadi balik lagi untuk pesannya, silakan kalau ada yang info detailnya Iya. langsung hubungi Mbak Ega. ya. Gitu. Misalnya kalau ada teman-teman ada kendala layanan internetnya di perusahaannya, kemudian ada masalah, tinggal ngobrol aja Pak.
Jadi kita berikan solusinya. Nanti akan Mbak Ega infokan seperti itu. Baik, kayaknya kita tidak cukup ya waktunya ya kalau untuk ngobrol Iya, santai iya, seperti iya. ini. Nanti kalau yang masih penasaran ataupun yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang permasalahan internet, oh di perusahaan saya banyak masalah nih internet, bisa Ya, nanti ini Fibernet untuk solusinya. Lalu untuk apa hari ini terima kasih banyak nih ya, terima karena tidak kasih. terasa ya tadi waktunya kayaknya terasa cepet gitu. Makanya nanti Iya, kalau ada iya. yang masih penasaran silakan hubungi Mbak Nah, Ega ya, aja tinggal gitu hubungin ya. aja ke Atau Mbak Ega. sama Pak Unang nih silakan Boleh, bisa siap. dikomunikasikan gitu ya. Jadi Terasa cepat karena memang jaringan fibernet itu cepat soalnya. betul sekali Bisa. Pak, internet jadi Masuk kecepatan banget. gitu ya. Siap, siap. Baik, Pak. Baik, eh, rekan-rekan NHRI semua, terima kasih kepada dari Fibernet, Bapak Harudin dan juga Ega. Ega, Ibu Ega, dan juga rekan saya Pak Unang untuk podcast malam ini kita tutup. Bersama kita nanti one respection, one collaboration gitu Pak Oke. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kita tutup dengan NHRI One One Respection, Respection. One Collaboration. Terima kasih Ya, baik. Bapak, Terima Ibu. kasih Nah, teman-teman NRI.